Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam. Bapak Ibu semua. Selamat Dalam kesempatan ini, izinkan kelompok kami akan menyajikan tayangan proses coaching yang bermakna dari Pak Anton dan Bu Riri. Ini Pak Anton sebagai coach, Bu Riri sebagai coachnya, dan saya sendiri, Desi Riani, sebagai pengamat. Dalam kesempatan ini, Bu Riri dan Pak Anton akan saling melakukan proses coaching dengan skenario menampilkan permasalahan yang dialami oleh coach, yaitu Ibu Riri Aziza. Ini ceritanya kepala sekolah sangat memahami jika Ibu Riri, salah satu guru di SMP yang beliau pimpin, ini memiliki berbakat dalam banyak hal. Kepala sekolah mendorong guru Ibu Riri untuk mengikuti lomba berprestasi tingkat kabupaten. Namun nampaknya Ibu Riri masih belum percaya diri bagaimana cara dalam menanggapi hal ini. Nah, marilah kita saksikan proses coaching antara Pak Anton dan Bu Riri. Kami persilahkan kepada Pak Anton dan Bu Riri. Oke. Selamat siang Pak Anton. Selamat siang Bu Riri. Silahkan duduk. Ada yang bisa Bapak bantu? Iya Pak, begini Pak, terkait dengan permintaan Bapak sebelumnya yang agar saya mewakili sekolah dalam perlombaan guru berprestasi itu Pak, saya sepertinya tidak bisa ikut. Loh, kenapa Ibu Riri tidak bisa ikut? Apa ada masalah? Iya Pak, saya masih belum percaya diri sih dan sepertinya kesibukan saya itu padat sekali. Oh iya iya ya. Seberapa besar sih Bu Riri tidak percaya diri? Bukankah Ibu Riri memiliki sifat pantang mundur, pantang menyerah? Iya sih Pak, mengingat kembali kan sebelumnya saya pernah ikut lomba begitu Pak, tapi waktu itu gagal. Jadi untuk kali ini tuh saya tidak mau lagi karena saya khawatir bakal tidak mengharumkan nama sekolah begitu Pak. Apalagi kesibukan sehari-hari saya itu sudah padat banget Pak. Oh begitu ya Bu Riri. Sekarang Bapak tanya, apa saja sih kekuatan yang ada dalam diri Ibu Riri yang selama ini Ibu Riri bisa kembangkan? Oke, baik Pak. Sebenarnya itu saya punya penguasaan dalam hal teknologi. Nah, selain itu saya juga sering memberikan pengimbasan masalah pembelajaran terhadap rekan sejawat sebenarnya Pak. Bagus, bagus, bagus. Ada lagi kelebihan lain yang Ibu Riri miliki? Ada Pak, seperti biasanya saya bisa merancang media pembelajaran menggunakan software tertentu dan juga kadang didukung dengan keahlian saya dalam menciptakan karya inovatif Pak. Oke Bu Riri, sebenarnya Bu Riri punya kekuatan dalam diri Ibu, tinggal dikembangkan dan perlu membangun rasa percaya diri Ibu, sehingga tidak mudah putus asa. Sekarang Bapak mau tanya, menurut Ibu Riri, apa saja hal-hal penting sebagai syarat dalam mengikuti lomba guru prestasi? Setahu saya ya Pak ya, syaratnya itu dalam mengikuti lomba guru berprestasi, yang pertama itu punya portofolio. Kemudian portofolionya meliputi kualifikasi akademik, kemudian punya sertifikat pendidik dan pelatihan, kemudian masa kerja itu mempengaruhi, pengalaman mengajar, ada penilaian pelaksanaan pembelajaran, kemudian prestasi akademik, keahlian, keterampilan, kemudian telah melakukan kegiatan pengembangan profesi berkelanjutan. Tepat sekali Bu Riri. Begitulah syarat ikut lomba guru prestasi yang baik dan benar. Nah, sekarang dari syarat tersebut, menurut pendapat Ibu, manakah yang belum Ibu kuasai? Dari syarat-syarat tersebut, Pak, yang menurut saya yang belum saya kuasai, itu saya belum sepenuhnya melakukan kegiatan pengembangan diri berkelanjutan. Contohnya nih, saya membuat karya ilmiah dan publikasi ilmiah sehingga saya belum merasa layak untuk ikut lomba tersebut, Pak. Nah, hal inilah yang membuat saya kurang percaya diri. Baik Ibu Riri, kalau begitu
langkah apa yang Ibu Riri lakukan supaya bisa mengembalikan kepercayaan diri Ibu apabila dikaitkan dengan syarat lomba yang Ibu sebutkan tadi? Menurut saya ya Pak, yang mungkin bisa saya lakukan itu saya perlu lebih banyak belajar lagi bagaimana memiliki kecakapan melakukan kegiatan pengembangan diri berkelanjutan, khususnya membuat karya ilmiah sehingga dapat dipublikasikan dan saya bisa tumbuh rasa percaya diri sepertinya Pak. Bagus sekali Bu Riri. Kembalikan rasa percaya diri Ibu dengan lebih banyak belajar tentang bagaimana melakukan kegiatan pengembangan diri berkelanjutan. Saya yakin Ibu pasti bisa, karena Ibu Riri punya kekuatan yang tinggal dieksplor, dan cara mengeksplornya, kekuatan yang ada dalam Ibu Riri itu salah satunya adalah harus ikut lomba guru prestasi. Bapak yakin Ibu Riri pasti bisa. Oke. Jangan prioritas pada menang atau kalahnya, Bu Riri. Yang terutama adalah Ibu Riri sudah bisa mengembalikan kepercayaan diri Ibu dan mendapat banyak pengalaman-pengalaman baru. Iya, baik Pak Anton. Saya siap untuk mengikuti lomba guru berprestasi Kabupaten ini mewakili sekolah kita, Pak ya. Saya yakin saya bisa, insya Allah. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, Bu. Tetap semangat. Saya dan guru-guru akan mendukung sepenuhnya untuk mendukung Ibu mengikuti lomba guru prestasi. Amin. Terima kasih Pak Anton atas pencerahannya. Dan sekarang saya mohon izin dulu Pak untuk undur diri, mau masuk kelas karena istirahatnya udah selesai Pak. Silakan Bu, silakan Bu. Salam dan bahagia. Terima kasih Pak Anton. Diri yang telah menampilkan proses coachingnya tadi, saya sebagai pengamat dalam hal ini akan memberikan atau menyajikan hasil pengamatan saya terhadap proses coaching yang sudah disampaikan oleh Pak Anton sebagai coach dan Ibu Riri Aziza sebagai coach. Saya akan menyampaikan beberapa hal yang menjadi hasil pengamatan saya. Yang pertama, dari percakapan coaching tadi, saya mengamati telah terdapat alur tirta yang dijalankan mulai dari awal percakapan sampai pada percakapan akhir. Telah terlihat beberapa tahapan-tahapan alur tirta. Misalnya pada bagian identifikasi, coach dalam hal ini Pak Anton telah berupaya bersikap ingin tahu terhadap coachnya. Jadi misalnya Pak Anton tadi sudah menggali dalam hal ini Ibu Riri Aziza agar dapat secara terbuka menyampaikan masalahnya. Seperti kalimat tadi Pak Anton menyampaikan, kenapa Ibu Riri tidak bisa ikut? Apa ada masalah? Nah, itu adalah contoh-contoh pertanyaan menggali pada tahap identifikasi yang sudah disampaikan coach. Ini sudah sangat baik yang telah saya amati. Begitu pula pada tahapan rencana aksi dan tanggung jawab pada bagian akhir percakapan. Itu sudah terlihat alur tirta yang diberikan pada proses coaching ini. Hanya saja pada tahapan tujuan misalnya, saya sarankan tahapan tujuan itu dimasukkan saja pada dialog percakapan pada awal permulaan percakapan berlangsung. Misalnya, coach mengajukan pertanyaan, apa yang Ibu harapkan dari pertemuan kita hari ini? Misalnya itu adalah salah satu contoh pertanyaan untuk menyatakan tujuan. Tapi tadi Pak Anton sudah mengemukakan sebagai coach itu dalam bentuk tujuan, misalnya apa yang bisa saya bantu Bu? Tadi sejauh ini dari pengamatan saya, alur tirta itu sudah teramati terjalankan pada proses coaching ini. Yang kedua, saya mengamati hasil pengamatannya, yaitu coach sudah dapat menggali coach, sehingga coach ini bisa bersikap terbuka dan dapat menemukan ide-ide terhadap pemecahan masalah yang dihadapinya. Dalam hal ini, Bu Riri tadi telah dapat percaya diri ya, dan akhirnya bisa mengikuti lomba guru berprestasi. Proses coachingnya secara keseluruhan sudah sangat baik. Saya ucapkan terima kasih atas tampilan yang sudah
ditampilkan oleh Pak Anton dan Bu Riri. Silahkan kalau ada tanggapannya dari Pak Anton maupun Bu Riri. Dari Bu Riri dulu, silakan. Oke, terima kasih Pak Anton sama Bu Desi. Untuk Pak Anton yang bertindak sebagai coach saya tadi, akhirnya saya sendiri bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dengan bimbingannya Pak Anton tadi yang bertindak sebagai coach. Itu aja sih Pak Anton dan Bu Desi. Oke, Pak Anton, kalau ada yang mau ditanggapi dari hasil pengamatan tadi, silakan Pak Anton. Iya, terima kasih Ibu Desi selaku pengamat di dalam kegiatan coaching ini. Jadi terima kasih atas penilaian-penilaian yang dari penilaian-penilaian dialog kami berdua. Ya memang di sini di dalam tujuan memang saya hanya bisa menyampaikan dalam bentuk narasi, tidak dalam bentuk dialog. Dan Ibu Desi memberikan masukan, terima kasih banyak. Dan itu nanti untuk kedepannya tentunya untuk seperti tujuan itu akan saya gambarkan di dalam dialog juga. Terima kasih untuk semuanya. Dan di sini oleh karena sudah selesai, maka untuk coaching antara saya dengan Ibu saya Antoni Sudianto dan Ibu Riri Azizah, kemudian Bu Desi, ini saya cukupkan. Saya kembalikan kepada Ibu Desi, silakan. Keseluruhan proses coachingnya sudah berjalan dengan baik. Saya ucapkan terima kasih. Kami akhiri penyajian dalam kesempatan ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini kami bertiga akan melakukan proses coaching. Saya, Riri Azizah, bertindak sebagai pengamat atau observer. Kemudian ada Bu Desi yang bertindak sebagai coach. Kemudian ada Pak Anton nanti yang bertindak sebagai coachee. Nah, di sini nanti Pak Anton dan Bu Desi akan menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, permasalahannya itu di sini Pak Anton yang sebagai coachee itu merupakan seorang kepala sekolah di sebuah sekolah. Nah, ini beliau sedang memikirkan kondisi guru yang ada di sekolahnya tersebut. Nah, yaitu masih kurangnya kolaborasi yang terjadi antara guru senior dan guru junior di sekolah yang Pak Anton pimpin sekarang ini. Kemudian, Pak Anton merasa perlu mendapat ide untuk memecahkan permasalahan ini dengan melakukan percakapan dengan Bu Desi yang sekarang ini berperan sebagai coach dalam proses coaching ini. Nah, secara garis besar itu permasalahan yang akan dilakukan dalam proses coaching. Silahkan Ibu Desi dan Pak Anton untuk melakukan proses coachingnya. Silahkan diambil alih. Senang sekali kita bisa bertemu hari ini. Selamat pagi Ibu, sehat Bu Desi? Iya Bu, saya juga senang bisa bertemu Ibu hari ini. Gimana nih Pak Anton? Kemarin saya menerima pesan, katanya ingin ngobrol. Kira-kira mau ngobrolin apa Pak Anton? Oh iya Bu Desi, saya butuh teman ngobrol. Saya sedang bingung, pikiran sedang kemana-mana. Boleh Pak Anton. Apa yang sedang dipikirkan? Dan dari pembicaraan kita sekarang, kira-kira apa yang Pak Anton harapkan? Begini Bu Desi, di sekolah saya
itu ada guru-guru senior yang memiliki pengalaman luar biasa, yang telah banyak yang makan asam garam dalam pendidikan. Dan ada juga guru-guru junior yang masih muda. Sebagai kepala sekolah, saya ingin ada kolaborasi yang baik antara guru senior dan guru junior itu loh. Oh, begitu. Jadi di sekolah Pak Anton belum terjadi kolaborasi yang baik antara guru senior dan guru junior ya Pak Anton? Iya, benar Bu. Seperti itulah adanya. Oh, begitu. Jadi di sekolah Pak Anton belum terjadi kolaborasi yang baik antara guru senior dan guru junior ya Pak Anton? Iya Bu, memang kenyataannya seperti itu. Nah, Pak Anton bisa mendeskripsikan lebih jauh tentang kolaborasi yang belum baik antara guru senior dan guru junior itu yang bagaimana Pak Anton? Iya Bu Desi, saya merasa antara guru senior dan guru junior ini belum terjalin kerjasama yang baik dalam beberapa kegiatan dan pembiasaan di sekolah. Oh, menurut Pak Anton, guru senior dan guru junior yang lebih muda ini belum menjalin kerjasama yang baik. Ini maksudnya seperti apa ya, Pak? Iya Bu Desi, guru senior ini mungkin merasa selalu lebih benar, merasa lebih paham, dan merasa lebih berpengalaman, sehingga kadang-kadang tidak mau menerima masukan, saran dari guru junior yang notabene-nya memang guru baru. Dan dari segi usia memang guru junior ini lebih muda. Padahal kondisi dan keadaan di pendidikan itu situasinya terus berubah dan berkembang sesuai masanya, Bu. Oh, begitu. Jadi guru seniornya merasa lebih benar terus begitu ya, Pak? Merasa lebih berpengalaman dan tidak mau menerima saran pendapat dari guru junior di sekolah. Iya, Bu. Guru senior ini karena sering merasa lebih benar dan lebih paham, pernah pada suatu forum rapat, guru junior menjadi diam dan tidak mau lagi menyampaikan aspirasi ataupun pendapatnya. Hal ini tentu saja tidak baik. Saya tidak ingin terjadi terus-menerus. Saya ingin mereka tetap bisa bekerja sama. Baik, mungkin karena merasa sudah banyak makan asam garam di bidang pendidikan yang kata Pak Anton tadi ya, sehingga guru seniornya bersikap seperti itu. Sekarang menurut Pak Anton, adakah kualitas-kualitas guru senior ini yang lebih kualitas yang dapat memudahkan komunikasi? Ya Bu Desi, guru senior ini sebenarnya memiliki pengalaman yang luar biasa. Baik dari segi mengajar maupun bagaimana cara berinteraksi dengan murid. Hal ini menurut saya menjadi kualitas lebih dari guru senior itu. Nah, menurut Pak Anton, tadi guru senior memiliki kualitas yang baik dalam hal pengalaman dan caranya berinteraksi dengan murid. Kalau seandainya kita berpijak dari kualitas yang dimiliki ini, apakah memungkinkan kita membuat komunikasi yang baik dengan guru senior ini, Pak? Iya, Bu Desi. Saya bisa berkomunikasi, ngobrol dari hati ke hati dengan guru senior ini. Saya akan berdiskusi mengajak mereka, membantu menumbuhkan potensi guru baru dengan kualitas pengalaman mengajar yang dimiliki guru senior ini.
Iya, Pak Anton, betul sekali. Berarti Pak Anton akan mengajak ngobrol guru senior ini dari hati ke hati ya, Pak Anton. Ngobrol santai dan terbuka. Kira-kira apalagi yang ingin Pak Anton sampaikan dalam percakapan dengan guru senior nanti? Saya ingin mengajak guru senior ngobrol dari hati ke hati juga tentang penerapan filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara, Bu, yaitu semboyan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, dan tut uri handayani. Lebih mengedepankan diri sebagai teladan untuk yang lainnya. Nah, begitu lebih baik, Pak Anton. Sejauh ini Pak Anton sudah mendapat pencerahan apa? Saya lihat ini Pak Anton sudah ada senyumnya ini, tidak bingung lagi seperti awal ngobrol tadi. Iya, Bu Desi. Terima kasih. Keren, keren. Sekarang saya merasa optimis dapat mewujudkan kolaborasi yang baik antara guru senior dan guru junior di sekolah. Dengan melakukan komunikasi dari hati ke hati, komunikasi santai dan terbuka dengan guru-guru senior nantinya. Baik Pak Anton. Oh iya, yang kita omongin ini sekarang berapa orang nih Pak Anton guru seniornya? Guru seniornya itu 4 sampai 5 orang, Bu. Oh baik kalau begitu. Sekarang rencana apa yang akan Pak Anton lakukan? Saya berencana akan membuat komunikasi, ngobrol dari hati ke hati dengan guru senior, semacam kegiatan pembekalan lah, Bu, agar membuat guru senior ini lebih terbuka dan dapat menumbuhkan potensi rekan guru serta menjadi teladan bagi guru lainnya, terutama yang masih junior. Karena dengan pengalaman dan kemampuan luar biasa yang dimiliki guru senior ini, tidak hanya dapat mengembangkan peserta didik, tetapi juga dapat mengembangkan potensi guru. Luar biasa, keren. Rencana yang bagus itu Pak. Pak Anton mulai dari mana ini untuk rencana ini? Mau mulai dari mana? Saya akan mulai dengan menghampiri mereka dulu, Bu. Saya tidak akan memanggil guru senior ke ruangan saya, tetapi saya yang akan menghampiri mereka dan mengajak ngobrol supaya lebih santai dan terbuka, sehingga lebih nyaman dalam berkomunikasi. Bagus Pak Anton. Ada lagi rencana yang lainnya? Setelah itu, saya akan mengajak guru senior dan guru junior berkolaborasi dalam beberapa pelaksanaan program ataupun kegiatan pembiasan positif di sekolah, agar mereka lebih akrab dan bisa bekerja sama dengan baik. Ya, bagus sekali Pak Anton. Saya jadi tidak sabar ini mendengar hasilnya. Kapan Pak Anton akan rencana kumpul-kumpul dengan guru senior ini? Kira-kira minggu depan lah, Bu, saya bisa melakukan ini. Baik, untuk progresnya setelah minggu depan bagaimana ya Pak Anton? Saya jadi ingin tahu hasil komunikasi dengan guru seniornya. Iya, Bu. Pastinya kita nanti ngobrol lagi lah ya, Bu ya. Nanti pasti saya ceritakan progresnya. Pasti Ibu nanti bisa menilai apa yang sudah bisa dilakukan setelah kita obrolan hari ini, Bu. Wah, boleh Pak Anton, saya tunggu ya. Terima kasih Bu Desi sudah mau mendengarkan saya hari ini. Saya tadi berpikir ini suatu masalah, Bu. Ternyata ini juga bagian dari kekuatan yang ada di sebelah saya. Terima kasih Bu Desi, keren sudah bantu saya. Ya Pak, sama-sama. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas Pak Anton. Oh iya, terima kasih Bu Desi. Selamat
melanjutkan aktivitas juga. Salam untuk keluarga ya Bu Desi ya. Ya, sama-sama Pak Anton. Baiklah, saya sebagai pengamat telah mengamati proses coaching yang dilakukan oleh Bu Desi dan Pak Anton. Sejauh yang saya amati, proses coaching ini sudah berjalan dengan baik. Model alur tirtanya juga sudah digunakan tadi oleh Bu Desi yang bertindak sebagai coach. Tadi di situ Bu Desi tidak mengesampingkan tujuannya, ada menanyakan tujuan, kemudian Bu Desi juga mengarahkan untuk mengidentifikasi permasalahannya bagaimana, kemudian Bu Desi juga mengarahkan Pak Anton untuk mencari bagaimana nanti rencana ke depannya, dan terakhir juga Bu Desi yang bertindak sebagai coach juga di sini mengarahkan Pak Anton untuk bertanggung jawab dengan rencana yang akan digunakan oleh Pak Anton tersebut. Nah, jadi berdasarkan pengamatan saya di sini, Bu Desi yang bertindak sebagai coach dan juga Pak Anton yang sebagai coachee sudah berjalan dengan baik. Di sini terlebih Bu Desi sudah menuntun atau membantu Pak Anton untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Pak Anton ini. Oke, itu saja pengamatan dari saya, observasi dari saya atas coaching yang dilakukan oleh Bu Desi dan Pak Anton. Terima kasih. Baiklah, ini langsung saja kita tutup proses coachingnya yang dilakukan oleh Bu Desi dan Pak Anton. Apabila ada kesalahan dari kami bertiga, mohon koreksinya untuk perbaikan ke depan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Riri. Terima kasih Bu Riri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Musi Banyu ini akan melaksanakan skenario untuk coaching dari modul 2.3. Dan di sini kami untuk kelompok kami ada 3 orang. Yang pertama itu saya sendiri, Antoni Sudianto, ini nanti akan selaku pengamat. Kemudian yang kedua Ibu Riri Azizah, nanti akan bertindak selaku coach. Kemudian dan Ibu Desi Riani sebagai coaches. Nah, dalam hal ini permasalahan yang akan di-coachingkan oleh Bu Riri dan Ibu Desi. Di sini permasalahannya adalah Bu Desi sebagai guru di SMK mempunyai permasalahan supervisi yang telah beliau lakukan. Beliau dinilai mempunyai kekurangan ketika dilakukan supervisi oleh pengawas. Dan kekurangan tersebut disampaikan oleh pengawas ke kepala sekolah. Bagaimana cara Anda dalam mengatasi permasalahan ini? Nah, ini masalah yang akan di-coachingkan, dan kepada Ibu Riri dan Ibu Desi Riani, waktu kami berikan sepenuhnya. Silakan. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini, Bu? Selamat siang juga Bu Desi. Ada apa Bu ya? Ada, saya waktu luang. Ini saya lihat sepertinya Bu Desi murung ya, nggak semangat seperti biasanya. Ada yang bisa saya bantu Bu Desi?
Mohon maaf Bu, saya jadinya mengganggu waktunya Bu Riri. Tidak apa-apa Bu Desi, silahkan. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa membantu saya ya? Insya Allah dengan senang hati Bu Desi, kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Bu. Masalahnya apa Bu Desi? Coba Bu Desi ceritakan apa yang sedang Bu Desi rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Ibu ingat tidak ya, beberapa hari yang lalu pengawas kan melakukan supervisi di kelas di sekolah kita. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran Bu dari pengawas. Oh, seperti itu. Nah, lalu apa yang membuat Bu Desi bisa mendapat teguran dari pengawas sekolah tersebut? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius. Tidak serius yang seperti gimana Bu ya, yang sehingga Bu Desi sampai kepikiran seperti ini? Pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya, Bu Riri. Proses mengajar yang Ibu lakukan itu yang bagaimana Bu ya, sehingga pengawas tersebut bisa sampai mengkritik. Apakah Ibu mungkin tidak bisa mengelola kelas atau ada hal-hal yang lain? Beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar. Saya tidak memakai buku teks katanya, Bu. Oh, nah lalu bagaimana tanggapan Bu Desi dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya sudah menyampaikan kepada pengawas, Bu, kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan, bisa dari internet. Yang penting kan mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung, Bu Riri. Oh, begitu permasalahannya Bu Desi ya. Nah, sekarang saya mau tanya Bu Desi. Nah, selama ini apa yang Bu Desi lakukan di dalam proses belajar mengajar itu? Seperti yang saya ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan. Saya juga mengajak siswa untuk menonton video, nayang-nayangkan video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, Bu. Kenapa Bu Desi bisa tidak menggunakan buku teks, Bu? Menurut saya, buku teks tidak saya gunakan karena sumber belajar yang sudah saya gunakan pada saat itu sudah memudahkan siswa. Siswa juga terlihat sudah termotivasi dan mengacu kepada kurikulum. Sebenarnya itu semua sudah bagus, Bu Desi ya. Nah, lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui ini kan karakter siswa itu berbeda-beda, Bu Desi ya, dan belajarnya pun berbeda-beda. Betul juga, Ibu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya memang masih kurang maksimal. Nah, itulah Bu Desi, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Nah, mungkin harapan dari pengawas kemarin itu supaya Bu Desi bisa menggunakan sumber belajar dengan menggunakan buku teks tersebut. Iya, Bu Riri, saya pikir ada benarnya juga ya, Bu. Iya, setelah Bu Desi bercerita ini, nah sekarang bagaimana perasaan Bu Desi? Terus terang, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain agak terbengkalai. Oke, nah lalu apa yang membuat Bu Desi merasa tidak nyaman selama ini, Bu? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita, Bu. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari.
Jika saya boleh menyimpulkan, yang membuat Bu Desi merasa tidak nyaman ini adalah saat supervisi itu. Nah, karena Bu Desi menurut pendapat pengawas di sini tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Nah, kemudian ketika pengawas itu memperingatkan Bu Desi memberikan pernyataan lain sehingga pengawas tersebut merasa tersinggung, kemudian disampaikan ke kepala sekolahnya. Iya, Bu. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Bu? Kalau menurut saya untuk masalah ini mungkin Bu Desi bisa merefleksi dulu dan mempersiapkan diri. Nah, jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap nanti menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Nah, pasti beliau nanti akan menyampaikan hal-hal positif yang bisa menambah semangat Bu Desi dalam mengajar. Ya, Bu Riri, mudah-mudahan ya, Bu. Oke, nah dari apa yang sudah Bu Desi sampaikan, kira-kira apa rencana Bu Desi ke depannya? Saya berniat menemui pengawas, Bu, untuk bicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Selain itu, apakah ada hal lain yang bisa Bu Desi lakukan? Saya juga akan meminta maaf, Bu, kepada pengawas. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Oke, itu sudah bagus Bu Desi. Nah, bagaimana dengan proses belajar mengajar Bu Desi nanti selanjutnya? Saya akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf, Bu. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta Eh, saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Oke, baiklah Bu Desi. Nah, sekarang langkah yang Bu Desi ini sudah tepat sekali ya, dan saya sebenarnya sangat setuju dengan rencana Ibu ke depannya ini. Ya, Bu, syukurlah sekarang saya merasa lega, Bu, rasanya plong. Karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan, dengan kepala sekolah. Agak khawatir takutnya salah langkah. Oke, syukurlah Bu ya kalau sudah merasa lega. Nah, lalu dari apa yang sudah Bu Desi rencanakan tadi, kira-kira nih komitmen apa yang Bu Desi lakukan, yang akan Bu Desi lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian saya akan mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks, Bu Riri. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan oleh Bu Desi untuk melakukan komitmen tersebut? Sebenarnya itu juga masih dalam pikiran saya, Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun mata pelajaran dengan saya. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Nah, idenya itu bagus sekali Bu Desi ya. Semoga dapat segera terselesaikan permasalahannya dan Bu Desi dapat bekerja dengan suasana hati yang senang, tenang, kemudian nyaman tentunya. Amin. Terima kasih banyak Bu Riri untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lega. Semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita ya, Bu. Amin, sama-sama Bu Desi. Ya, maaf Ibu, kebetulan saya ada janji dengan siswa, mereka akan mengumpulkan PR. Saya pamit ya Bu ke ruangan saya. Ya, silakan Bu Desi. Ya, terima kasih. Salam sehat dan bahagia Bu Riri. Sama-sama, terima kasih kembali Bu Desi. Ya, terima kasih atas
coaching yang dilaksanakan oleh Ibu Desi dan Ibu Riri. Dari pengamatan yang saya amati dari awal hingga berakhir, bahwasanya untuk kegiatan coaching Ibu Riri sebagai coach, kemudian Bu Desi sebagai coaches, ini sangat-sangat bagus karena alur tirtanya itu semuanya itu nampak atau terlihat, mulai dari tujuan umum, identifikasi masalah, kemudian dilanjutkan dengan rencana aksinya sampai tanggung jawab, itu semuanya tergambar, dan komunikasinya juga mengalir saja dan lugas, enak dilihat, enak didengar, dan di sini secara keseluruhan bahwasanya komunikasi dua arah antara coach dengan coach ini berjalan dengan sempurna. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih atas sajian yang sangat menarik ini, dan ini mudah-mudahan akan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baiklah, Bu Riri, Bu Desi, karena coaching ini sudah selesai antara Bu Riri dan Bu Desi. Kalau mau ada yang ditambahkan atau mau disampaikan, saya persilahkan. Bu Desi, kalau mau ada yang ditambahkan. Bu Riri, Bu Desi dulu. Senang sekali bisa melakukan proses coaching hari ini, terutama tadi saya bertindak sebagai coach, akhirnya bisa bersikap terbuka dan bisa menyelesaikan permasalahan, mendapat ide-ide dari coach yang sudah disampaikan oleh Bu Riri. Ya, terima kasih. Silakan Bu Riri. Terima kasih Pak Anton. Di sini juga saya merasa bahagia juga sama seperti Bu Desi karena bisa melakukan proses coaching yang sesuai dengan model alur tirta yang tadi Pak Anton jelaskan. Dan alhamdulillahnya bisa menuntun Bu Desi yang sebagai coach tadi untuk menyelesaikan permasalahannya. Itu Pak Anton, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Desi dan Bu Riri. Sangat menakjubkan untuk perbincangan hari ini dan untuk kegiatan hari ini. Dan untuk itu, karena ini sudah berakhir, maka seizinkan saya untuk menutup untuk acara coaching ini, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.